Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Capanginden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi bersama Kak Imelda Dan Kak Amsal di ibadah online tanggal 21 Maret 2021. Yuk sebelum kita memulai ibadah online ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami masih boleh berkumpul Tuhan untuk ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai kami Tuhan dari awal Tuhan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kenapa Kak Amsal kok sedih gitu sih? Iya Kak, aku kangen sama teman-teman. Biasanya loh kalau hari Minggu gini kita bisa ibadah secara langsung. Udah 1 tahun loh Kak Imel gak kerasa gak ketemu sama teman-teman di rumah. Kak Amsal jangan sedih dong. Justru kita harus lebih semangat. Kita harus semangat puji Tuhan. Terus kita juga harus rajin berdoa supaya kita bisa kumpul lagi sama-sama. Gitu Kak. Iya ya. Aku jadi inget deh. Dulu waktu kita ibadah di gereja ada satu lagu untuk menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Lagu apa itu Kak? Ayo kita mau nyanyikan bersama-sama ya. Oke. Mari bangkit berdiri bersama, kita menyanyikan bersama-sama. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus serta kita. Wow, ya habis nyanyi lagu tadi aku jadi semangat puji Tuhan jadi Kak. semangat ya. Oh iya, Kak Imel ada lagu baru nggak yang bisa diajarkan ke teman-teman semua? Kayaknya ada Kak ini Kak. Kita mau belajar sama-sama ya. Oke, nanti tiruin gerakannya Kak Imel sama Kak Amsal. Oke? Oke, siap. I wanna do right, gonna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more
Adik-adik, siapa yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangan kanannya. Wow, banyak juga ya yang mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, betul Kak. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Sambil angkat tangan kanannya, kita mau nyanyikan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kak Amsal aja, taruh tangan kananmu di dada. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. 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 Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya.
kerinduanku. Lebih semangat lagi kita nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Akan tetapi saat itu Naaman tiba-tiba sakit kusta. Naaman memiliki seorang istri, dan istrinya memiliki seorang pelayan. Pelayan tersebut memberitahu kepada istrinya bahwa ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Lalu pergilah istrinya kepada Naaman dan menceritakan apa yang dikatakan pelayannya kepadanya. Akhirnya Naaman memutuskan untuk menemui Nabi Elisa. Sesampainya di rumah Elisa, Naaman tidak mendapati Elisa keluar. Akan tetapi, Elisa yang menyuruh pelayannya untuk menemui Naaman. Pesan Elisa kepada pelayannya, "Suruhlah orang itu mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan, maka tubuhnya akan pulih kembali, sehingga dia akan menjadi tahir." Pelayan tersebut menyampaikan hal tersebut kepada Naaman. Naaman kecewa ketika ia tidak mendapati Elisa yang keluar, namun hanya pelayannya yang menyampaikan pesan itu kepadanya. Oh no! Prajurit Naaman yang mendengar pesan tersebut berkata kepada Naaman untuk melaksanakan apa yang menjadi pesan dari pelayan Elisa tadi. Naaman berpikir, dan akhirnya Naaman menyetujui apa yang menjadi pesan pelayan Elisa dan melakukannya. Ia kemudian datang ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Akhirnya Naaman sembuh. Naaman kembali ke rumah Elisa dengan membawa hadiah. Dia berharap Elisa mau menerima hadiah yang ia berikan. Akan tetapi Elisa menolak. Dia merasa dia tidak memberikan apa-apa, karena Tuhan yang telah menyembuhkan Naaman. Oleh sebab itu, Naaman kembali meminta pengampunan atas segala dosa atau kesalahan yang telah ia perbuat. Dan Elisa berkata kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Shalom Betani Kids. Masih semangat kan semuanya? Pasti kita semua harus semangat ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya ayo kita lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu melalui ibadah online. Berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian-Mu Tuhan melalui kakak guru kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini
kalian bisa baca lengkap dari kitab 2 Raja-Raja pasal keberapa? 5. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, kalian bisa minta tolong kakak, mama, atau papa untuk bantu bacain ya buat nanti malam sebelum tidur. Oke, kalau gitu kita mulai yuk review firman Tuhan hari ini. Adik-adik, dari kisah tadi kita bisa belajar loh. Yang pertama, taat itu berarti mendengar dan melakukan. Apa adik-adik? Taat sama dengan mendengar dan melakukan. Seringkali kita lebih banyak berbicara daripada lebih banyak mendengar. Bener nggak? Tuhan menciptakan telinga ada berapa? 2. Menciptakan mulut 1. Berarti kita harus lebih banyak apa yo? Lebih banyak mendengar kan? Kalau gitu mulai hari ini kita mau lebih banyak apa? Mendengar. Sekali lagi, taat sama dengan mendengar dan melakukan. Hore! Good job. Lalu yang kedua, kita mau belajar juga taat tidak hanya waktu dilihat orang atau ada pengawasnya, ya kan? Kita seringkali taat kalau ada yang lihat. Sama seperti cerita Kak Rahel waktu masih kecil. Kak Rahel dulu belum kenal firman Tuhan. Kak Rahel di kelas suka makan roti adik-adik kalau nggak ada guru. Padahal itu nggak boleh. Jangan ditiru ya adik-adik. Lalu adik-adik juga bisa lihat contoh lain waktu adik-adik pergi di jalan raya, lampu lalu lintas warna merah, tandanya apa yo? Tandanya semua kendaraan harus berhenti. Pernah nggak adik perhatikan banyak kendaraan di depan lampu lalu lintas yang berhenti tuh? Kenapa coba? Karena nggak ada bapak polisi. Coba kalau ada bapak polisi, pasti nggak ada yang berani tuh berhenti di depan lampu lalu lintas, ya kan? Nah, contoh seperti itu jangan ditiru ya adik-adik. Berarti mereka taat kalau ada yang lihat. Nggak boleh ya. Lalu yang ketiga, kita juga belajar kalau kita sudah taat, kita pasti menerima buah ketaatan. Apa ya Kak buah ketaatan itu? Buah ketaatan itu berkat Tuhan. Wah Kak, berarti kalau aku taat, aku dapat uang jajan lagi ya Kak. Aku dapat mainan baru. Berkat bukan cuma materi ya adik-adik. Berkat itu banyak. Bisa berkat kesembuhan, bisa kesehatan, sukacita, kepandaian, hikmat, masih banyak lagi. Dan tentunya penyertaan Tuhan. Adik-adik mau kan diberkati? Amin. Sekali lagi yang mau diberkati katakan amin. Ingat adik-adik, kadang kita salah. Kenapa Kak? Kita selalu mengejar berkatnya dulu tapi nggak mau taat. Kalau adik-adik baca sampai akhir, ada seorang pelayannya Nabi Elisa yang bernama Gehazi. Dia mengejar berkatnya. Apa yang terjadi pada Gehazi ya? Dia berbohong, dia mengejar Naaman, lalu meminta imbalan kepada Naaman. Naaman memberikan, bahkan memberikan 2 kali lipat loh. Apa yang terjadi ketika Nabi Elisa tahu kalau Gehazi berbuat curang? Nabi Elisa pasti kecewa dan sedih ya. Dan setelah Gehazi keluar dari rumahnya Nabi Elisa, Gehazi terkena penyakit kusta adik-adik. Kasihan ya. Kasihan sih, tapi itu adalah buah dari ketidaktaatannya Gehazi. Ya kan? Adik-adik nggak mau kan seperti Gehazi? Nggak mau ya. Sekarang saatnya kita ayat hafalan adik-adik. Ayo semua siapkan Alkitabnya, kita buka di Amsal pasal 3 ayat 5. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 5. Bunyinya ikuti gerakan Kak Rahel ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi dong adik-adik. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada
Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yeay! Kak Rahel ingatkan sekali lagi adik-adik, taat bukan karena kita mengejar berkatnya, tapi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti juga mengasihi mama papa, mengasihi guru, mengasihi bangsa dan negara. Jadi juga harus menaati perintah papa mama, menaati perintah guru, menaati perintah bangsa dan negara juga. Ada amin adik-adik? Semua jempolnya digoyang. Oke, amin. Wah, Kak Rahel sudah saatnya pamit ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa belajar hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Happy Sunday, Tuhan berkati. Dadah. Shalom adik-adik. Hari ini Karibka akan menemani kalian untuk membuat aktivitas. Ayo, siapa yang tadi sudah dengerin firmannya? Firmannya tentang apa? Iya benar, tentang Naaman. Nah, hari ini kita akan membuat diorama Naaman. Bahan dan alat yang kita gunakan ada kertas HVS, ada kertas lipat, ada kertas gambar, ada kardus bekas. Lalu alatnya ada penggaris, ada pensil warna, ada pensil, ada ballpoint, ada penghapus, ada gunting, dan ada lem juga. Sekarang kita mulai buat yuk. Pertama kita ambil kardus bekasnya. Kardus bekasnya kita gunting. Ini kalian bisa pakai kardus apapun yang ada di rumah adik-adik ya. Kita buka dulu. Seperti ini. Kita gunting atasnya. Sudah kebuka, lalu bagian atasnya sini kita gunting lagi. Nah, setelah kita gunting, kita ambil lemnya, kita gunting. Kita gunting dulu. Yang sebelah sini juga. Nah, ini kan masih ada sisanya. Ini kita gunting juga ya, supaya tidak tebal. Tara. Nah, ini kita lem bagian sini ya adik-adik. Kalau kalian kesusahan untuk mengelemnya, kalian bisa minta bantuan papa mama atau kakak di rumah. Nah, kalau sudah lengket seperti ini, kita ambil kertas HVS-nya. Lalu kita lapisi kardusnya ini dengan kertas HVS. Ini kakak sudah gunting sesuai ukuran kardus yang kakak punya. Kalian bisa ikutin setiap ukuran kardus yang kalian punya di rumah.
Nih, kalau kurang rapi kalian bisa rapiin sendiri ya. Sudah ada kayak gini, kalau sudah seperti ini, kita ambil kertas lipat berwarna hijau, lalu kita buat segitiga untuk pohonnya. Segitiga ini. Tiga seperti ini. Lalu kita ambil kertas lipat berwarna coklat untuk batang pohonnya. Lalu pohonnya sama batangnya kita tempel jadi seperti ini. Kalian bisa buat lebih banyak lagi ya. Ini kakak udah buat 5 pohon, kalian bisa buat lebih banyak lagi. Nah, kalau sudah, kita buat awannya dulu. Kita buat awannya, kita ambil kertas lipat warna biru. Warna apa aja sih, pokoknya bagian belakangnya warnanya putih. Kita buat awan. Kita gunting. Boleh pakai kertas HVS warna putih juga. Nah, kalau sudah, kita ambil kertas lipat warnanya hitam. Nah, ini kertas lipatnya kakak bagi jadi 4. Setelah itu, kertas lipatnya sudah jadi 4 bagian. Kita remas-remas supaya kita bisa dapat batunya. Kita mau buat batunya, adik-adik. Ya. Jadi terserah mau batunya ada 2, mau ada 3, terserah. Atau mau pakai semua juga boleh. Kalau sudah, kita mau buat airnya yang ada di sini. Nah, kita ambil lagi kertas HVS-nya, warnanya biru, lalu kita gambar. Seperti gelombang, adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti gelombang, kita gunting aja. Polanya. Nah, kalau sudah, setelah kita gunting seperti ini, kita ambil lagi kertas birunya, lalu kita bagi 2. Begitu ya. Terus kita taruh di sini. Kalau kurang, nggak usah khawatir. Kita tata dulu seperti ini. Kalau kurang kita ambil lagi, satu lagi. Ini kita taruh di sini.
lalu airnya kita taruh dulu. Kalau kelebihan bisa dipotong. Kita lem lagi. Nah, kalau sudah, kita mau tempel pohonnya. Kita mau tempel pohonnya juga di atas. Nah, kalau sudah kita tempel semuanya, kita mau tempel juga batunya. Jangan lupa batunya ya. Terserah mau ditaruh di mana. Seperti ini. Lalu kalau sudah, kurang apa ayo? Siapa yang tahu? Iya, kurang nak amannya ya. Bapak nak amannya, kita mau gambar bapak nak amannya. Yuk kita gambar yuk. Kita ambil kertas gambar warna putih. Lalu kita ambil pensil. Kita buat lingkaran. Di sini kita buat lingkaran. Lalu ada lehernya sedikit. Lalu ada lengannya. Kita mau buat jubah. Jubahnya kecil atau pendek aja. Seperti ini. Lalu kita kasih tangannya. Nah, setelah kasih tangannya, kita mau kasih penutup kepalanya. Zaman dulu pakai kerudung adik-adik. Kalau orang zaman dulu mereka pakai kerudung. Nah, kalau sudah kayak gini, kita ambil bolpennya. Kita mau tebelin supaya lebih bagus. Kalau sudah, kita ambil gimana ya penghapusnya. Ambil penghapusnya, kita mau bersihin supaya dia lebih bagus. Kita bersihin. Nah, kalau sudah, kita ambil pensil warnanya. Terserah ya mau warna apa. Kita pilih warna ungu. Proses seperti ini. Oh ya, jangan lupa bapak namanya sakit, kita kasih warna merah ya harusnya. Dan kakak dia warna ungu. Kenapa ya? Dia pakai warna merah ya, muka sama tangannya. Karena bapaknya sakit kusta. Warna amannya ya. Nah, lalu kita gunting. Proses seperti ini, kita tekuk sedikit di bagian bawahnya seperti ini. Nah, kita ambil lagi warna biru, HVS warna biru,
kita ambil sedikit, kita tekuk seperti ini, dibagi dua, lalu kita potong tengahnya. Kita potong. Nah, nanti dia akan bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tempel di bagian tengahnya sini. Tapi tempelnya di bagian bawah aja ya, atasnya nggak usah ditempel, nggak usah dikasih lem. Nah, kalau sudah, kita tempel tengahnya. Nah, lalu bapak naamannya kita masukin ke sini. Nah, tuh jadinya bapak naamannya bisa gerak-gerak ke kanan atau ke kiri. Keren ya adik-adik. Wah, adik-adik bisa buat di rumah, bisa dicobain. Kalian bisa foto, lalu kalian bisa posting di Instastory atau di Instagram dan tag Bethany Kids Ministries. Nah, ini ya, sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan tentang Naaman. Nah, kita mau belajar dari Naaman, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran tentang perintah Tuhan, dan kita mau melakukan perintah Tuhan meskipun kita nggak ngerti hasil akhirnya seperti apa. Nah, nanti adik-adik belajar lakukan perintah Tuhan ya. Saat ini kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Adik-adik boleh ambil sikap yang baik, tutup matanya dan lipat tangan kalian. Kak Novi mulai doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu, buat penyertaan-Mu, karena kami bisa mengikuti ibadah melalui YouTube Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami seperti Naaman yang taat, dengar-dengaran akan perintah-Mu Tuhan, meskipun kami nggak tahu hasil akhirnya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan, biarkan Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami, biarkan kami dapat melakukan perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Kau juga berkati Tuhan sekolah kami, pendidikan kami, berkati juga orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi, berkati orang tua, papa, mama, dan keluarga kami. Kembalikan kami Tuhan minggu depan untuk bisa kembali beribadah bersama-sama, bisa mengikuti ibadah YouTube kembali Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan Tuhan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkaulah Tuhan yang akan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.